Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Ketulusan Cinta Aisyah, Chapter 74. Uang tabungan. Ardi berada di dapur bersama dengan istrinya. Pria itu berdiri di belakang istrinya dengan tengah memeluk perut istrinya dari belakang. Aisyah tersenyum ketika melihat sikap manja suaminya. Hampir 1 bulan mereka tidak melakukan tradisi bermesraan di dapur seperti sekarang. Aisyah memutar kepalanya dan memandang wajah suaminya yang tersenyum menatapnya. "Nak, lihat ini Dedi gangguin Momi masak." Aisyah mengusap perutnya dan bercerita dengan anak yang ada di dalam perutnya. "Dedi enggak ganggu nak, ini Dedi lagi jagain anak Dedi dan bantuin Momi gendongnya," ucapnya. Aisyah tertawa saat mendengar penuturan dari suaminya. Aisyah kembali fokus dengan menu yang dimasaknya. Suaminya minta ikan bakar, sambal ditambah kerupuk. Semua bahan untuk memasaknya juga sudah disediakan oleh suaminya. Aisyah tidak ada henti-hentinya tersenyum saat suaminya mencium pipinya. "Abang, cium pipi aja, tapi jangan cium telinga dan leher Ica." Aisyah memutar kepalanya dan memandang suaminya. "Kenapa dek? Pengen ngulang lagi ya?" Ardi mengulum senyumnya. "Boleh, tapi jangan bilang tidak bertenaga ya, karena nggak makan," jawab Aisyah. Ardi yang sedang mencium telinga istrinya menghentikan aktivitasnya. Pria itu kembali fokus mencium pipi istrinya. "Sudah selesai," Aisyah berkata setelah menata menu yang dimasukkannya ke dalam piring. "Kita makan, abang sudah rindu sekali masakan adek." Ardi mengambil piring yang sudah berisi ikan gurami bakar masakan istrinya. "Yuk," jawab Aisyah yang tersenyum. Ardi meletakkan piring di tangannya ke atas meja. Pria itu kemudian membantu istrinya meletakkan perlengkapan makan. Setelah menata menu makan malam di atas meja, Ardi duduk di atas meja makan dan memasukkan nasi ke dalam piringnya. Pria itu kemudian memasukkan 1 ekor ikan yang berukuran besar, sambal dan kerupuk di dalam piringnya. Ardi tersenyum memandang istrinya yang tidak mengambil nasi sama sekali. Sikap istrinya seperti ini sudah sangat dipahaminya. "Anak sayang Dedi rindu disuapin ya." Ardi tersenyum dan mengarahkan sendok yang berisi nasi ke mulut istrinya. "Iya," jawab Aisyah masukkan nasi ke dalam mulutnya. "Anak Dedi jadi kambing putih si Momi ini. Yang minta disuapin Mominya." Ardi tersenyum. Aisyah hanya tertawa kecil saat mendengar ucapan suaminya. "Kirain 1 bulan nggak ketemu, istri abang udah enggak manja lagi." Ardi tersenyum dan menarik hidung istrinya. "1 bulan enggak ketemu, sekali ketemu ya minta dimanja dong." Aisyah tersenyum dan kembali masukkan nasi ke dalam mulutnya. Mereka makan malam berdua di rumah barunya. Setelah selesai makan, Ardi membantu istrinya membersihkan meja dan mencuci piring. "Nanti di sini kita pakai pembantu," ucapnya. "Iya wajib, soalnya nanti Ica bakalan kuliah, terus juga punya anak bayi," jawab Aisyah. "Apalagi ini rumah besar ya dek, enggak seperti apartemen kita di Amerika," jawab Ardi. Dengan cepat Aisyah menganggukkan kepalanya. "Mau 1 atau 2? Tanya Ardi. "2, jawab Aisyah. "Tapi 1 dulu ya, nanti setelah abang punya rumah sakit dan rumah sakitnya sudah jalan, kita baru tambah 1 lagi," usul Ardi. "Iya boleh," jawab Aisyah. "Udah selesai, kita ke kamar ya dek," ajak Ardi. "Yuk," jawab Aisyah yang melingkarkan tangannya di lengan suaminya. "Kita bermesraannya sampai pagi ya dek," pinta Ardi. "Oke, kalau Ica nggak ketiduran," Aisyah tertawa. "Iya juga ya, kalau ketiduran nggak jadi bermesraan sampai pagi kita."
jawab Ardi yang juga sudah mengantuk. Ardi berjalan bersama dengan istrinya menuju ke kamar mereka. Alhamdulillah, kita sudah punya rumah. Ardi tersenyum saat mereka sudah berada di dalam kamarnya. Iya, jawab Aisyah yang naik ke atas tempat tidur. Ia menyadarkan punggungnya di sandaran tempat tidur. Gimana bang, masalah rumah sakitnya? Tanya Aisyah. Harganya tinggi kali, jawab Ardi. Apa harganya nggak sesuai dengan kondisi rumah sakitnya? Fasilitasnya, tenaga medisnya? Tanya Aisyah. Ketika mendengar rumah sakit yang dikatakan oleh suaminya, Aisyah bisa mengambil kesimpulan bahwa rumah sakit itu sudah memiliki fasilitas yang lengkap, tenaga medis yang berkualitas, dan tempat yang strategis, sehingga suaminya bisa langsung mengelola rumah sakit tersebut. Ardi menganggukkan kepalanya. Rumah sakitnya sudah bagus dan terkenal. Kalau menurut abang sih, sangat sayang dia menjualnya. Tapi ya mau gimana lagi, seperti yang dikatakan oleh Ari dan juga Doni, yang punya nggak mampu mengelola, jawab Ardi. Itu rumah sakit harganya berapa? Tanya Aisyah. Nggak sampai 1 T. Ardi memberitahu kepada istrinya harga diminta oleh pihak penjual. Dirinya berharap istrinya tidak kaget dengan harga yang diminta oleh pemilik rumah sakit kelas mewah yang tadi dilihatnya. Aisyah tersenyum saat mendengar ucapan suaminya. Ica mau lihat dulu rumah sakitnya. Nanti Ica bakal kasih tahu Kak Arumi tentang rumah sakit itu. Bila harganya memang cocok 700 miliar seperti dimintanya, kita ambil, jawab Aisyah. Ardi diam mendengar ucapan istrinya. Kita nggak usah buat rumah sakit besar dulu. Kita mulai dari nol saja. Kalau minta bantuan ke Kak Arum dan juga Mas Habibi, nggak enak abang. Jelas Ardi beranggapan bahwa istrinya akan meminta uang kepada saudaranya. Ica nggak minta uang kok sama Kak Arum dan juga Mas Bibi, jawab Aisyah. Itu uangnya sangat banyak dek. Abang nggak sampai hati ngasih tahu papa. Ardi berniat mundur untuk membeli rumah sakit tersebut karena harganya yang begitu sangat tinggi. Ia sudah berencana untuk membuat rumah sakit biasa saja. Aisyah tersenyum memandang suaminya. Uang tabungan Ica cukup untuk beli 1 rumah sakit bang, jawabnya. Ardi diam dengan mata yang terbuka lebar. Aisyah tertawa memandang wajah suaminya. Ia menarik hidung suaminya. Istri abang YouTuber, jadi uangnya banyak dari YouTube. Uang tabungan adek itu dari YouTube semua, tanya Ardi. Aisyah menganggukkan kepalanya. Selama ini, uang tabungan Ica nggak pernah dipakai. Ica selalu dibayar sama Kak Arum, walaupun Ica sudah punya uang sendiri dari channel dan juga konten yang Ica buat, jelas Aisyah. Ardi memandang istrinya dengan membulatkan matanya. Bila harga yang minta oleh pemilik rumah sakit tidak terlalu tinggi dan sesuai dengan fasilitas dan juga tenaga medisnya serta lokasinya, nanti kita ambil rumah sakitnya, Aisyah berkata dengan sangat yakin. Ardi diam dengan mulut yang terbuka. Ardi masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh istrinya. Selama ini, ia tidak pernah tahu berapa banyak uang tabungan milik istrinya. Kok nggak pernah cerita sih punya uang tabungan sebegitu banyak, ucap Ardi. Ya enggak lah bang, nanti kalau abang tahu, abang minta. Kalau enggak abang akan bilang pakai dulu, ucap Aisyah yang tersenyum. Ardi hanya diam saat mendengar ucapan istrinya. Begitu banyak kalimat yang ingin diucapkannya, namun dirinya masih merasa sangat kaget saat ini. Katanya mau bermesraan sampai pagi. Aisyah tersenyum menggoda suaminya. Jarinya bermain di atas dada suaminya. Ardi menggelengkan kepalanya. Masih kaget, jawabnya. Seharusnya abang lompat-lompat, joget-joget. Kenapa abang malah jadi kaget? Tanya Aisyah. Ekspresi wajah suaminya tidak seperti yang diharapkannya. Itu uangnya beneran ada? Tanya Ardi. Ada, malah uangnya masih berlebih kok untuk bayar gaji tenaga medis selama abang belum punya pendapatan. Aisyah tersenyum.
"Adek, abang sepertinya mimpi. Abang tidur dulu ya," ucap Ardi. Aisyah ketawa ngakak mendengar ucapan suaminya. Aisyah mencium bibir suaminya beberapa detik, kemudian melepaskannya. "Terasa nggak sih tadi Ica cium?" tanya Aisyah. Ardi menggelengkan kepalanya. Aisyah kembali mencium bibir suaminya. Namun kali ini dirinya tidak hanya sekedar mencium, tapi menggigit bibir bawah suaminya, hingga terdengar suara sedikit menjerit kesakitan. "Kenapa digigit, Dek? Sakit?" protes Ardi. Ardi mengusap bibir bawahnya. "Terasa kan sakitnya?" jawab Aisyah. "Iya terasa, ada gigit gitu." Ardi memandang istrinya. "Itu artinya abang gak mimpi." Aisyah tersenyum dan memeluk tubuh suaminya. "Kalau gitu, nanti uang rumah sakitnya abang bantu ya," ucap Ardi. Aisyah menganggukkan kepalanya. "Nanti Ica di sana pemilik saham tertinggi, abang," ucapnya. Ardi tertawa dan kemudian menganggukkan kepalanya. Ia menatap istrinya dengan seribu tanya. Ardi tidak pernah menyangka istrinya yang begitu sangat manja bisa memiliki penghasilan dari hasil konten YouTube yang dimilikinya. Namun istrinya selalu bersikap sederhana tanpa pernah terlihat bergaya berlebihan. Sikap istrinya yang terlihat seperti ini sangat dikagumi oleh Ardi. Istrinya juga tetap rendah hati dengan apa yang telah dimilikinya. Selama ini, bila dirinya memberi istrinya uang untuk belanja, istrinya tidak pernah mengeluh dengan uang nominal yang diberikannya. Di muka bumi ini, dari 100 manusia, mungkin hanya ada 10 orang yang memiliki karakter seperti istrinya.